demonstrasi kontekstual modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Saya, Sri Wahyuni SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 2 Tangen Kabupaten Sragen, di bawah bimbingan fasilitator Bapak Bambang Harimanto dan juga di bawah bimbingan pengajar praktik Bapak Ivan Kurniawan. Setelah saya mempelajari modul 1.2, saya memahami bahwa seorang guru penggerak mempunyai nilai-nilai sebagai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak kepada anak, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima, inovatif. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan dengan kelima nilai tersebut? Saya ingin menggambarkan seperti apa saya di masa depan. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Saya merancang pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Saya sebagai fasilitator dan murid mempunyai kemerdekaan penuh dalam pembelajaran. Terhadap nilai yang pertama, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah: yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Kedua, melakukan pembelajaran yang menyenangkan. 3. Menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. 4. Menjadi motivator bagi peserta didik. Membuat kesepakatan kelas. Sebagai wali kelas, saya menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas 8A. Berikut adalah dokumentasi dalam rangkaian saya membuat kesepakatan kelas. Agar pembelajaran tidak terasa membosankan, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Saya membuat pembelajaran dengan permainan, dengan outing kelas, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran akan terasa lebih bermakna dan murid-murid akan menjadi lebih termotivasi. Nilai yang kedua dari seorang guru penggerak adalah mandiri, yaitu memiliki motivasi yang tinggi, mendorong diri sendiri untuk bergerak, melakukan inovasi dan perubahan, mengembangkan diri dalam dunia pendidikan. Terhadap nilai kedua tersebut, kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah mengupgrade diri dengan komunitas praktisi, mengikuti pelatihan tanpa paksaan, membuat desain pembelajaran dengan alat peraga sendiri. Agar saya tidak ketinggalan informasi dengan perkembangan zaman terkini, maka saya mengikuti komunitas praktisi, yaitu misalnya dengan kegiatan MGMP Kabupaten ataupun seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Contoh lain dalam saya berkegiatan mandiri yaitu mengikuti pelatihan tanpa paksaan. Diklat yang saya ikuti misalkan mengikuti diklat PMM Platform Merdeka Mengajar dari Kemendikbudristek. Selain itu, saya juga mengikuti serial diklat daring masif dan terbuka dari PPPTK IPA Kemendikbudristek. Secara mandiri, saya juga membuat desain pembelajaran dan alat balonnya peraga dikasih sendiri air dengan ya. bahan yang ada di sekitar Nggak meletus ya? peserta didik Kenapa ya sehingga peserta kira-kira? didik mudah mendapatkan, dan alat peraga tersebut terkorelasi dengan balonnya materi dikasih yang saya air ajarkan. ya. Nilai yang ketiga adalah reflektif. Reflektif adalah memiliki pola pikir yang terbuka, melakukan evaluasi diri terhadap sesuatu, mengetahui kompetensi apa yang perlu dikembangkan, dan merefleksikan diri serta memahami pengalaman. Kegiatan yang sudah dan selalu akan saya lakukan antara lain: 1. Melakukan evaluasi umpan balik dan tindak lanjut. 2. Meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melihat proses pembelajaran di kelas dan meminta saran perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Pada nilai reflektif, hal yang sudah saya lakukan adalah melakukan umpan balik dari siswa terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Dan kemudian dari umpan balik tersebut, saya melakukan tindak lanjut, mana yang harus saya kembangkan dan mana yang harus saya benahi atau perbaiki. Kegiatan reflektif saya yang lain adalah saya meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melihat proses pembelajaran di kelas.
Kemudian saya meminta saran perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Nilai yang keempat dari seorang guru penggerak adalah kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, seluruh warga sekolah, wali murid, serta komite praktisi di lingkungan sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan untuk meningkatkan kolaboratif adalah 1. Berdiskusi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. 2. Berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas. 3. Berkolaborasi dengan orang tua murid dalam proses pengawasan pembelajaran. Yang keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah. Nilai yang kelima adalah inovatif. Inovatif yaitu selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan adalah antara lain 1. Menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru. 2. Membuat media pembelajaran yang inovatif. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis permainan. Dalam hal ini, saya membuat tes atau evaluasi dengan permainan yang ada di World sehingga anak-anak merasa senang dalam melaksanakan tes uji kompetensi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.